Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier ganda. Regresi linier ganda ini memiliki beberapa uji prasyarat, di antaranya yaitu uji linearitas. Regresi linier ganda ini, jadi sebenarnya ada uji regresi ini, ada regresi linier dan regresi non-linier. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas dalam video sebelumnya tentang regresi linier sederhana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier ganda atau multiple. Nah, regresi linier ganda ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi di sini variabel independennya itu ada dua atau lebih gitu ya. Nah, regresi linier ganda itu juga untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga variabel independen diketahui melalui persamaan ini. Jadi kalau persamaan ini Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, Y-nya itu adalah variabel dependen, X1 dan X2 itu adalah variabel independen. Jadi nanti apabila variabel independennya sudah diketahui nilainya, kita bisa mengetahui berapakah nilai dari Y-nya atau nilai dari variabel dependennya. Jadi ini persamaan umum untuk regresi linier ganda ya. Nah, regresi linier ganda ini digunakan ketika data variabel terikat harus berskala interval atau skala rasio. Dan tadi variabel independennya terdiri dari dua atau lebih. Sampel diambil secara acak atau random. Terus data sampel dan data populasi harus berdistribusi normal dan juga datanya harus linier. Ini adalah prasyarat untuk melakukan regresi linier ganda. Jika memenuhi semuanya ini, maka kita bisa menggunakan regresi linier ganda. Hipotesis yang kita gunakan dalam regresi linier ganda, hipotesis nolnya itu R sama dengan 0 atau deskripsinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara usia, misal ini ya, antara X1, X2 terhadap Y. Jadi ini X1, X2 sebagai variabel independen dan Y variabel dependen. Di sini variabel independennya adalah usia dan tinggi badan, sedangkan berat badan ideal adalah variabel dependennya. Nah, hipotesis alternatif atau hipotesis satunya berarti R-nya sama dengan tidak sama dengan 0 atau lawan dari H0. Kalau H0-nya tidak terdapat pengaruh, berarti hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh yang signifikan antara usia, tinggi badan terhadap berat badan ideal. Nah, pada persoalan ini kita akan melakukan percobaan menghitung analisis regresi ganda, regresi linier ganda, menggunakan taraf signifikansi 0,05 pada khusus ini ya. Di kasus lain, kalian bisa menggunakan 0,01, 0,05, 0,025, tergantung ketentuannya. Statistik ujinya menggunakan regresi linier ganda dan kriteria keputusannya, jika F hitungnya lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Maka sekarang kita cari ya, bagaimana sih perhitungannya? Perhitungannya itu adalah seperti ini. Jadi apabila tadi diberikan data X1, X2, dan Y, X1, X2 sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen, ada datanya. Nah, kita pertama menghitung dulu sigma Y kuadrat, Y kecil ya. Jadi ini diberikan data X1 besar, ada X2 besar, dan juga ada Y besar. Nah, ini data aslinya, data variabel independen dan dependennya. Nah, kita hitung sigma Y kecilnya, sigma Y kecil kuadrat, ini diperoleh dari sigma Y kuadrat yang besar dikurang ini, sigma Y dikuadratkan per N. Sigma X1 kuadrat berarti sigma X1 yang besar dikuadratkan, sigma X1 dikuadratkan per N. Sigma X2 sama juga dengan sigma X2 kecil kuadrat, itu berarti rumusnya ini. Ini ya, ini berarti X2 besar. Sigma X2 kuadrat, sigma X2 dikuadratkan per N. Dan ini untuk sigma X1Y yang kecil, itu berarti sigma X1Y yang besar, sigma X1 dikali sigma Y bagi N. Ini untuk data aslinya. Nah, X2Y yang kecil, itu berarti sigma X2Y yang besar dikurangi sigma X2 kali sigma Y per N.
Nah, sigma X1, X2 kecil itu berarti sigma X1, X2 besar dikurangi sigma X1 kali sigma X2 per N. Nah, kalau sudah ketemu semuanya yang kecil-kecil ini tadi, kita akan menentukan koefisien dan konstanta. Tadi kan persamaan umumnya Y sama dengan A tambah B1 X1, B2 X2. B1-nya itu kan konstanta. Cara menghitungnya menggunakan rumus ini. Ini maksudnya, ini yang kecil ya. Ini X2 kecil, X1 Y kecil. Ini maksudnya kecil-kecil. Kecil-kecil masukkan sini. Ini juga yang kecil-kecil ya. Ini maksudnya. X1 kecil, X2 kecil, Y kecil, X1, X2 kecil-kecil ini. Kecil semua. Hanya salah dalam penulisan. A-nya juga rumusnya seperti ini. Nah, langsung kita praktek saja ya. Nanti kalau udah ketemu A, B1, B2, maka akan ketemu persamaan umum regresi gandanya. Kalau sudah, kita bisa menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus ini. B1, hasil B1, B2-nya dimasukkan, dikalikan dengan sigma X1Y, sigma X2Y yang kecil-kecil. Dan kita menghitung jumlah kuadrat residunya dengan rumus ini. Kalau sudah, kita mencari derajat bebas regresi dan residu. Lalu kita cari rata-rata jumlah kuadrat. Kalau sudah, kita cari F hitung. Dan kita membandingkannya untuk kriteria keputusan. Langsung praktek saja ya. Ini. Jadi, misalkan ini diberikan data X1, X2 untuk variabel independennya dan data variabel dependennya sebagai Y. Ini ada berapa data ini? Ada 30 data. N-nya ada 30 data. X1 sebagai variabel independen, X2 variabel independen, Y-nya variabel dependen. Nah, kita menggunakan tabel bantu penyelesaian. Tabel bantunya, ini tadi data aslinya X1, X2Y. Sebelah kanannya kita cari X1 kuadrat, 82 kuadrat ini. Kita kuadratkan 90 kuadrat ini, 77 kuadrat ini, 90 kuadrat ini, gitu ya. Terus X1 kuadrat, lalu X2 kuadrat, jadi ini dikuadratkan. Y kuadrat. Nah, kalau sudah kuadrat-kuadratnya, lalu kolom kanannya itu X1 kali Y. Jadi ini 82 kali 77 hasilnya ini. 90 kali 93 hasilnya ini. 77 kali 69 hasilnya ini. Terus sampai bawah. Lalu X2 kali Y, 179 kali 77 hasilnya ini. 202 kali 93 hasilnya ini. Terus ke bawah. Dan kolom X1 kali X2, berarti 82 kali 179 hasilnya ini. 90 kali 202 hasilnya ini. Membuat tabel bantu penyelesaian ini bisa dicari menggunakan manual, kalkulator, atau bisa menggunakan tabel di Excel. Jadi tinggal kalian masukkan rumusnya, misal ini sama dengan klik ini dikuadratkan. Tinggal tarik ke bawah, bisa. Ini juga, yang ini tinggal sama dengan klik bagian sini dikali klik bagian ini, langsung enter, hasilnya keluar, tarik ke bawah. Bisa menggunakan Excel, manual, terserah kalian. Lalu nanti di bagian baris terakhir itu kita jumlah semuanya. Ini berarti jumlahan dari X1 besar, jumlah X2, jumlah ini sigma Y. Nah, sigma X1 2153, sigma X2 4916. Ini ya, ini sigma Y, ini sigma X1 kuadrat. Ini ditulis 157.723. Sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y. Ini sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X1 kali X2. Nah, kita tulis di sini ya hasilnya. N-nya tadi ada 30 data. Nah, hasil hitungannya kita tulis semuanya. Nah, lalu kita mencari yang kecil-kecil tadi ya. Sigma Y kuadrat kecil tadi rumusnya ini tinggal kita masukkan. Sigma Y kuadratnya 156.173 dikurangi. Sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya adalah 2133. Dikuadratkan per N-nya 30. Hasilnya adalah ini. Ini untuk sigma Y kuadrat yang kecil. Nah, ini sigma X1 kuadrat yang kecil, rumusnya ini. Kita masukkan sigma X1 kuadratnya ini. Sigma X1 2153 dikuadratkan per N. Hasilnya ini untuk sigma X1 kuadrat kecil. Sigma X2 kuadrat kecil juga dimasukkan. Ya.
Sigma X1 kali Y yang kecil juga dimasukkan. Hasilnya ini. Sigma X2 Y yang kecil juga dimasukkan ke rumus. Nilai-nilainya. Hasilnya ini. Sigma X1 kali X2 yang kecil juga dimasukkan. Ya. Nah, lalu yang kecil hasil yang kecil-kecil tadi digunakan untuk menghitung nilai B dan nilai A. Rumus menghitung nilai B1 berarti ini pakai sigma X2 kuadrat. Kita masukkan ini maksudnya X2 yang kecil ya tadi, ini hasilnya. Ini sigma X1Y yang kecil, ini juga yang kecil, ini juga X2Y yang kecil-kecil, ini juga yang kecil, ini juga yang kecil, ini juga yang kecil. Ini kan sigma X1, X2 kecil kan ini. Sama ya. Jadi ini cuma salah tulis saja. Jadi yang dimaksud di rumus B1, ini adalah hurufnya kecil semua ini. Hasilnya B1-nya adalah 0,36. Jadi ini dikalikan dulu. Ini juga dikalikan. Lalu hasil kali ini dikurangi hasil kali ini. Hasilnya ini. Dan ini dikalikan, ini dikuadratkan. Hasil kalinya ini dikurangi hasil kuadrat ini. Menghasilkan ini. Kita bagi hasilnya 0,36. Lalu yang B2 kita juga menghitung. Ini maksudnya kecil-kecil semua. X1 kecil, kuadrat. X2Y ini kecil, kecil, hasil hitungan yang kecil. Huruf yang kecil ya maksudnya. Kita masukkan angkanya, kita hitung, ini dikali, lalu dikurangkan, ini dikali, ini dikuadratkan, lalu dikurangkan, setelah itu pembilang dibagi penyebut hasilnya 0,15 untuk B2. Sedangkan untuk A, rumusnya juga ini. Nah, kalau untuk yang A ini hurufnya yang besar-besar ya. Jadi bukan yang kecil kalau untuk yang A. Jadi untuk yang A, untuk mencari konstanta A, ini sigma Y yang besar, 2133. Ini sigma X1 yang besar, 2153. Sigma X2 yang besar, 4916. Ini nilai B1-nya tadi 0,36, B2-nya 0,15 dimasukkan. Ini per N, N-nya datanya tadi 30 ya, dihitung. 2133 per 30, hasilnya 71,1, dikurangi 0,36 dikali ini, hasil baginya adalah 71,77. 0,15 dikali hasil bagi ini adalah 163,87. Nah, ini 0,36 dikali 71,77, hasilnya ini. 0,15 dikali 163,87, hasilnya ini. Lalu tinggal kita kurangkan hasilnya ini ya. Ini untuk konstanta A. A sudah ketemu, B1 sudah, B2 sudah, berarti kita bisa menghasilkan persamaan regresi gandanya yaitu Y sama dengan A-nya 20,68 tambah B1 0,36 X1 ditambah B2-nya diganti dengan 0,15 X2. Nah, ini persamaan regresi gandanya. Jadi kalau yang ditanyakan persamaan regresi ganda, jawabannya cukup ini, selesai. Tapi jika yang ditanyakan jika tadi yang ditanyakan adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan, maka kita perlu lanjut. Setelah ketemu ini, kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi Y atas X1 dan X2. Dengan rumus ini ya, B1 kali sigma X1Y yang kecil, ini juga yang kecil ya. B1-nya 0,36, sigma X1Y yang kecil ini. B2-nya 0,15, sigma X2Y kecilnya ini. Ini hasil kalinya adalah 536,65. Hasil kali ini adalah 612,21. Kita jumlahkan hasilnya ini. Ini jumlah kuadrat regresi. Lalu kita mencari jumlah kuadrat residu atau jumlah kuadrat sisa. Residu atau sisa. Sigma Y kuadrat yang kecil itu 4516,7 dikurangi jumlah kuadrat regresi hasil hitungnya tadi. Ini bawa ke sini. 1148,86. Nah, kita kurangkan hasilnya ini ya. Ini jumlah kuadrat residu. Sudah ketemu, kita masukkan di tabel penyelesaian. Tabel bantu penyelesaian. Jumlah kuadrat regresinya tadi 1148,86. Jumlah kuadrat residunya adalah 3367,84. Dan selanjutnya
kita mencari derajat bebas. Derajat bebas regresinya itu adalah banyaknya kelompok untuk variabel independen. Nah, kelompok variabel independennya ada dua tadi, X1 dan X2, maka derajat bebas regresinya sama dengan K, yaitu 2. Nah, derajat bebas residunya adalah N kurangi K kurangi 1. N-nya 30, K-nya 2, kurangi 1, berarti 27. Kita tulis di tabel bantu penyelesaian. DK atau DF, degree of freedom atau derajat kebebasan. Regresinya sama dengan K, sama dengan 2. Untuk residunya N kurangi K kurangi 1. Ini sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita menghitung RJK atau rata-rata jumlah kuadrat. Nah, rumus RJK regresi itu berarti JK regresi dibagi D, derajat bebas regresi. Untuk RJK residu itu berarti JK residu dibagi derajat bebas residu gitu ya. Langsung kita hitung di sini. RJK-nya berarti 1148,86 dibagi 2 hasilnya ini 574,43. Lalu RJK residu 3367,84 dibagi 27 hasilnya 124,73. Nah, lalu kita menghitung F hitungnya sama dengan RJK regresi dibagi RJK residu. Jadi 574,43 dibagi 124,73 berarti sama dengan 4,6. Ini untuk F hitung. Sedangkan F tabelnya kita menggunakan alfa, pembilangnya ini 2, penyebutnya 27. Berarti alfanya tadi 0,05 untuk pembilang 2 dan penyebutnya 27. Nah, kita cari di tabel F, di lampirannya. Tabel distribusi F ini dengan ini 2, pembilang penyebutnya 27. Ini ya, 2, 27. 3,35 ya berarti F tabelnya sudah ketemu, F tabelnya 3,35. Nah, tadi kriteria penyelesaiannya jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel maka H0 ditolak. Ini F hitungnya 4,6, F tabelnya 3,35. Berarti F hitungnya 4,6, F tabelnya 3,35, berarti F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Berarti kesimpulannya yang HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara usia, tinggi badan terhadap berat badan ideal. Dengan persamaan umum, regresi gandanya adalah Y sama dengan A 20,68 tambah 0,36 X1 tambah 0,15 X2 gitu ya. Sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.